Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rocky Gerung sepertinya sedang keceplosan menyebutkan siapa ataupun partai apa yang paling diuntungkan ketika Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka berhasil dimakzulkan oleh kelompok Roy Suryo CS, Oknum Purnawirawan, dan juga kelompok-kelompok barisan pembenci keluarga Pak Jokowi. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian nih teman-teman, apakah partai ini juga yang menjadi dalang dari ini semua? Atau sosok besar di belakang Roy Suryo CS? Karena kan kalau kita lihat gerakan-gerakan Roy Suryo CS ini nggak mungkin nggak ada yang mengorkestrasi ataupun mendanai. Ya karena nggak masuk akal aja teman-teman. Tapi nanti di akhir video saya akan sedikit mengulas kenapa partai ini sebenarnya dimunculkan oleh Rocky Gerung dan juga beberapa analisis politik lainnya. Nah makanya kalian harus nonton videonya sampai habis. Selain itu, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari salah satu praktisi hukum Indonesia mengenai gerakan Roy Suryo CS ataupun salah satu dosen IPB yang menyebutkan bahwa Mas Gibran itu pendidikannya hanya setara SD. Waduh. Dan seperti apa nasib mereka? Karena kan kasus ijazah Pak Jokowi di Polda Metro ini terus bergulir teman-teman. Dan kabar terakhir yang saya dapatkan, Joshua Sinambela sudah memfinalisasi BAP ahlinya yang sudah diserahkan ke Polda Metro. Dan sebentar lagi akan ada gelar perkara dan pengumuman tersangka. Terakhir, kita akan melihat seperti apa paniknya Rismon ketika tiba-tiba polisi muncul di hadapan gerombolan mereka. Apakah mereka sudah takut, sudah panik karena sebentar lagi bakal dijemput polisi? Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Seorang wakil presiden, meskipun dia udah jadi, kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya, dan dia memang terbukti tidak pernah SMA, yang nanti akan digugat oleh Pak Subardan sudah jalan, ya dia harus mundur. Maksul dong dia. Sesuai Roy Suryo lagi. Capek gue denger Roy Suryo atau enggak tuh? Ngapain mundur? Bego amat seorang wakil presiden mundur gara-gara gitu. Emang siapa lo? Betul. Nah, siapa yang mau gantiin Gibran nanti jadi wapres? Gampang lah banyak betul kan. Yang punya potensi ya tinggal dihitung dari sekarang siapa yang punya potensi. Nah, menurut lo dari partai politik atau profesional? Ya pasti partai politik lah. Oh, pasti partai politik ya? Ya kalau profesional nggak ada gunanya kita ganti Gibran. Yang kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik. Yang punya kepentingan pertama kan Gibran siapa coba? So. Ya ini bukan dulu aku yang wawancara. Ya. Yang punya urgensi untuk mengganti Gibran. Jadi. Ya udah, deal. Deal. Loh, kok ada polisi? Gak dia kangen sama kita, mau liatin, mau jaga kita bang, dia bang. Panik. Ada polisi langsung panik mereka. Udah lama Polda Metro Jaya nggak ketemu kita mungkin. Iya, betul. Oke, lanjut orasi bro. Nanti kalau ketemu baju oranye. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir batin. Kami bersuara di sini Pak. Demi bangsa. Tenang Bu Tom. Ibu Tom. Beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata, tapi sungguh-sungguh bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja. Betul. Sungguh-sungguh bekerja. Luar biasa Pak Jokowi.
dari seorang dosen, seorang dokter IPB menyatakan ijazahnya Gibran itu adalah setara dengan SD. Siapa dosen itu namanya? Ibu Melani. Dia bilang begitu? Itu dosen sakit hati itu. Dia mungkin kalah pilpres pilihannya ini, jadi main asal ngomong aja. Jadi omongan dia berisiko kalau sebenarnya Gibran kemudian melaporkan dia ke polisi, itu menjadi penyebaran nama baik sebenarnya. Jadi itu dia begitu. Cuman karena Gibran ini kan jadi wapres, jadi nggak mungkin dia melaporkan rakyatnya masyarakat kan, karena dia kan menjadi pejabat, dia nggak mungkin melaporkan masyarakat Indonesia kan. Jadi sama kayak Jokowi dulu kan nggak mungkin melaporkan juga, sama kayak SBY juga kan nggak mungkin melaporkan karena dia pejabat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Gibran ini pribadi aja, ini udah kasus penyebaran nama baik sebenarnya. Begitu. Cuman kan kadang-kadang omongan orang itu karena dasarnya sakit hati, bukan karena kepintarannya. Walaupun dia dosen pun kalau tiba-tiba jadi tolol ya kita anggap tolol-tolol aja kan begitu. Mereka sebenarnya ini awal mulanya karena kalah pilpres. Perjuangan mereka untuk mendudukan seseorang menjadi presiden kalah. Akhirnya mereka timbul sakit hati, atau ada keadaan-keadaan lain, mungkin partainya berhenti atau LSM-nya kemudian dibubarkan. Kan itu kan persoalannya di situ. Jadi timbul sakit hati, sehingga timbul pikiran-pikiran yang nggak normal. Ya, yang nggak normal berdasarkan rasionalitas. Karena faktor kebencian, sakit hati, akhirnya mereka yang tadinya harusnya rasional jadi nggak rasional, jadi emosional begitu. Sampai akhirnya mencetuskan kata-kata atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak pantas atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya begitu. Ya, cuman kalau mereka sudah mengarah ke pemakzulan, berarti sudah ada kepentingan politik di situ. Berarti ada di belakang layar ada benang-benang merah yang terkait di belakang layar yang mencoba membawa isu ini ke wilayah isu-isu politik pemerintahan. Tapi apakah membantu? Jawabannya tidak. Ya kan? Karena negara kita negara hukum, semua harus diuji dengan hukum, begitu. Politik pun ada tata negaranya juga, kan begitu. Ada mekanismenya juga. Kalau sepanjang mekanismenya sudah benar semua, apa yang bisa dibantah? Begitu. Jadi mereka melakukan pekerjaan yang sia-sia. Tapi sayang, nasib mereka nanti berada di wilayah-wilayah proses hukum kalau mereka tetap begitu. Nah, ini kan sebenarnya satu satir tersendiri ya. Jadi orang kalau dibiarkan melanggar hukum pasti akan merajalela pelanggaran hukumnya. Ngelunjak ya kan. Sama kayak Rismon diduga melanggar hukum kan dengan penyebaran nama baik. Kalau dibiarkan terlalu lama juga lama-lama kan menjadi besar kepala, ngelunjak gitu kan. Ini yang kemudian dikritik oleh banyak masyarakat. Makanya kita juga meminta supaya pihak kepolisian Polda Metro Jaya proses inilah sepatutnya dengan jangka waktu yang kira-kira sepantasnya, sehingga tidak orang kemudian mengira-ngira, mengada-ngada, kemudian orang berpikiran-pikiran yang macam-macam, termasuk pikiran negatif gitu. Nah, sayangnya kan Polda Metro kan ada pergantian-pergantian nih. Baru kemarin direktur Pidumnya diganti kan begitu. Jadi ya kita tunggulah gitu. Sabar aja lah masyarakat lah. Tapi yang jelas proses hukumnya jalan kok ini. Ada apa dengan Rismon atau Rasulullah CS? Ada apa di pertanyaannya di situ? Iya ada Pak, ya ada kebencian gimana? Kebencian itu adalah hasil dari sakit hati, kekecewaan, frustasi, rasa tidak mampu menimbulkan kebencian. Ada dua dari hal ini yang menimbulkan satu menimbulkan kebencian, satu menimbulkan kesabaran atau jiwa nerimo begitu. Jadi kalau kita sakit hati kadang-kadang ya udahlah kita pasrah, nerimo, bersyukur. Kita punya ini yang lebih baik. Tapi kadang-kadang dari rasa-rasa ini timbullah satu mental emosional baru lagi, yaitu kebencian. Kebencian itu menghasilkan perilaku-perilaku yang seperti Rismon dan Roy Suryo sampaikan begitu. Situasi bangsa yang tidak sedang baik-baik saja, terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa, yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi. Ya kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu. Dan yang terakhir hari ini sedang memunculkan lagi tentang Mas Wapres. Yeah. Nah kami berharap, kita berharap semua dari keluarga besar PSI, ini dari Kemendiknas untuk segera memberikan ketegasan terhadap tentang keabsahan ijazah yang sedang dipermasalahkan oleh oknum-oknum yang sedang yang memang sengaja
mencari-cari atau sedang membuat kegaduhan seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, bahwa oknum-oknum ini memang adalah orang-orang yang sengaja membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, untuk informasi ya, tadi saya lihat beberapa video di media sosial sebelah. Ahmad Ali ini kan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, dan diduga dia ini salah satu orang dekatnya Anies dan yang memperjuangkan Anies untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024. Tapi sekarang beliau sudah hijrah ke PSI. Waduh, sepertinya kekuatan politik Anies di tahun 2029 nanti sudah mulai berkurang ya. Loyalis dia sudah mulai berpaling nih teman-teman. Saya berharap sekali lagi, Pak Jokowi, saya berpesan, Pak Jokowi tidak membutuhkan kita, tapi PSI membutuhkan Pak Jokowi. Untuk itu, semua kader PSI harus berani berdiri barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeok. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita aku diri dengan terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Setuju? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, ya, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BNN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan kita pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Ya. Menghadapi Rizmon Sianipar yang katanya seorang pakar, yang gelarnya tidak terdaftar, tidak perlu kita itu capek-capek sampai bertengkar. Kita semua sudah sama-sama mendengar, di mana-mana tempat selalu bikin onar, selalu bikin kegaduhan, seolah-olah mencari panggung agar namanya itu menjadi tenar. Kemudian apa yang dilakukan saudaraku itu sudah benar. Meskipun dibully, tetap melayani sambil tersenyum dan sabar. Meskipun koar-koar nada bicaranya kasar, tetap berdiri tegar, sedikit pun tidak gentar. Dari sinilah untuk menghadapi gerombolan orang-orang yang sok pintar, jangan sampai hati kita itu ikut terbakar. Apalagi sebagai pengaman, kita harus mampu meredam agar masalah itu tidak menjadi besar dan menjadi liar. Tetap semangat, saudaraku. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya sangat tertarik dengan obrolan Henry Satrio dengan Rocky Gerung yang membahas mengenai partai apa yang paling diuntungkan ketika Gibran berhasil dimakzulkan. Dan Henry Satrio menjawab PDIP, dan dengan spontan Rocky Gerung langsung menyatakan deal. Waduh, apakah memang partai ini yang paling diuntungkan? Nah, kalau kita kilas balik ke belakang teman-teman ya, ketika oknum-oknum purnawirawan ini mulai menghembuskan isu pemakzulan Gibran sampai bersurat ke DPR dan segala macam, muncul nama-nama yang paling potensial bisa menggantikan posisi Gibran. Ya, ada Puan Maharani waktu itu sebagai ketua DPR, ada Anies Baswedan waktu itu, tapi nama Ganjar dan juga Mahfud MD malah nggak ada. Hanya 2 nama ini yang paling banyak dibicarakan orang teman-teman. Tapi ya tentu bukan tanpa alasan gitu. Dan kalau kita tarik lagi
mundur lagi nih ya, beberapa bulan lalu ataupun akhir tahun kemarin gitu, akhir tahun 2024 dan bahkan sampai awal tahun 2025 mungkin. Deddy Sitorus itu beberapa kali hadir dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan saya nggak tahu maksud dan tujuan dia hadir itu apa. Padahal kalau kita ingat ya, gerombolan pembenci Pak Jokowi ini dengan PDIP itu tabrakannya juga sangat keras dulu. Bahkan mereka sangat sangat gontok-gontokan di berbagai media sosial. Tapi kok bisa-bisanya gitu Deddy Sitorus hadir dalam diskusi-diskusi gerombolan pembenci. Dan waktu itu saya punya analisis bahwa apakah memang Deddy Sitorus ini ditugaskan oleh partainya untuk menjalin hubungan dengan gerombolan pembenci ataupun menyamakan persepsi dalam melawan keluarga Pak Jokowi. Karena kan hubungan keluarga Pak Jokowi dengan PDIP waktu itu juga sangat retak teman-teman ya, sampai ada surat pemecatan dan lain sebagainya. Bahkan Hasto di berbagai kesempatan juga ikut menyerang Pak Jokowi selaku mantan kader partainya sendiri teman-teman. Tapi sekarang kita nggak pernah lagi ya mendengarkan ocehan-ocehan Hasto. Apakah sudah dibungkam? Waduh. Tapi ya terlebih dari itu semua sepertinya PDIP sudah tidak diuntungkan dan Pak Prabowo ya kalau kita dengarkan analisis dari Tempo ya sudah mulai jaga jarak dengan partai ini. Karena diduga ketika kerusuhan terjadi di bangsa kita di akhir Agustus kemarin yang menelan beberapa korban jiwa, partai ini juga yang diduga menjadi salah satu dalang dalam kerusuhan tersebut teman-teman. Terlepas dari benar atau salah, ya tentunya ini harus dijawab juga oleh partai itu. Karena sampai sekarang petingginya belum ada yang berkomentar gitu ya kan. Makanya agak curiga juga kita ini. Tapi ya selain itu saya juga sangat berharap kasus ijazah ini segera berakhir. Saya berharap polisi segera menetapkan mereka sebagai tersangka kalau memang mereka bersalah, dan juga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah segera menjawab isu-isu mengenai ijazah Mas Wapres karena kan mereka yang bertanggung jawab teman-teman. Ya mereka yang harusnya menjawab isu-isu yang sekarang berkembang. Tapi anehnya kok mereka diam juga. Apakah memang menunggu waktu yang pas ataukah memang menunggu momentum kali ya yang baik untuk kemudian keluar menjelaskan secara utuh. Tapi walaupun dijelaskan bagaimanapun gerombolan pembenci ini tidak akan percaya gitu. Tidak akan percaya teman-teman. Jadi percuma saja mereka dijelaskan. Percuma saja mereka diberikan jawaban. Karena tidak bakal mereka terima. Yang akan mereka terima adalah informasi-informasi buruk mengenai Mas Wapres. Ya, seperti kata Bang Deolipa tadi. Dasarnya mereka ini adalah sakit hati. Apalagi dosen IPB itu yang mengatakan ijazah Gibran hanya setara SD, ya itu kan sangat kelewatan. Apakah calon Anda kalah di Pilpres? Apakah dulu Anda memang benci dengan keluarga Pak Jokowi? Ataukah Anda berasal dari salah satu kelompok yang dibubarkan oleh Pak Jokowi dulunya? Nah ini menjadi pertanyaan teman-teman ya. Tapi ya terlepas dari itu semua kita, ini Polda Metro lama sekali ya. Orang-orang seperti ini kalau kata Bang Deolipa kalau dibiarkan ya makin menjadi-jadi. Karena merasa dirinya kebal hukum gitu, tidak termakan oleh laporan-laporan polisi karena katanya dia peneliti. Ya tapi capek juga, sudah banyak masyarakat yang lelah, yang geram dengan orang-orang seperti ini. Termasuk kami semua yang nonton di video ini teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.